Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mulai ibadah kenaikan daripada Tuhan. Maka kita akan berdoa terlebih dahulu, menyanyikan satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang malam yang kami sudah lewati Tuhan. Kami boleh berada sampai pagi ini dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mulai ibadah kenaikan daripada Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati, bangkit dan naik kembali ke sorga untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah kenaikan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bahwa apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah Yesus benar-benar naik? Karena banyak orang luar di sana yang telah berkata Yesus tidak bangkit, Yesus diculik. Tetapi puji Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Yesus telah bangkit menurut umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di situ berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, maka bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Puji nama Tuhan. Di sini bahwa Allah telah membuktikan bahwa di hari yang ketiga, melihat kubur kosong, telah tidak ada Yesus, dia telah bangkit dan dia telah naik ke sorga. Puji nama Tuhan, kita akan buktikan bahwa di mana ada kebangkitan daripada Tuhan, di mana ada kenaikan daripada Tuhan, bahwa Yesus telah menyelamatkan umat-umat yang berdosa di dalam kehidupan kita. Kita akan buktikan sama-sama bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah naik ke sorga. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Di situ berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya
setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan saudara dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3 ini, dia telah membuktikan bahwa ia hidup berulang-ulang kali, telah menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan bahwa ia telah hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini membuktikan bahwa kehidupan daripada Tuhan mengangkat segala beban kita. Kebangkitan daripada Tuhan telah mengangkat seluruh kekhawatiran kita, seluruh penyakit kita. Amen. Oleh sebab itu saudara-saudara, segala apa saja yang ada di dunia ini, mau penyakit apa saja, mau kekhawatiran apa saja, mau kesalahan apa saja, Yesus telah mengampuni dosa-dosa orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada beberapa kesaksian umat-umat Tuhan yang telah Tuhan buktikan di dalam kehidupan kita bahwa ia telah bangkit di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, saudara dapat melihat bahwa penampakan kepada Maria Magdalena, penampakan kepada murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa setelah Yesus telah bangkit dan naik, setelah Maria Magdalena melihat kubur itu kosong, bahwa ia percaya bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke sorga. Puji nama Tuhan. Di sisi lain saudara, bahwa ada beberapa hal penampakan Tuhan kepada murid-murid daripada Tuhan. Beberapa kali Yesus katakan, dia melihatkan tubuhnya telah dianiaya, tubuhnya telah ditusuk, lambungnya telah ditusuk, kakinya telah ditusuk. Tetapi puji Tuhan, sampai saat hari ini kami percaya bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke sorga. Puji nama Tuhan. Dan dia katakan ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara dapat melihat wajahnya begitu seperti kilat dan pakaiannya begitu putih seperti salju. Kalau kita melihat putih seperti salju seperti apa, tetapi kalau kita percaya putih bagaikan salju, itu berarti menandakan keadaan kita, keadaan situasi kita, dosa kermisi seperti apapun, dia dapat sanggup untuk menyelamatkan kita bagaikan putih bagaikan salju. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Markus 16 bahwa ada beberapa bukti lagi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita lewat murid-murid Tuhan. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat ke-9. Markus 16 ayat yang ke-9, di situ berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Puji Tuhan. Ada beberapa penampakan Tuhan, tapi murid-muridnya tidak terus percaya. Dia menampakkan kepada Maria Magdalena dan dia percaya kepada Tuhan bahwa ia adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong kehidupan Maria Magdalena. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya
dalam kehidupan situasi apapun, mau COVID-19, mau apa saja, tetapi Allah yang sumber berkat kita telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa dan dari lumpur segala sakit penyakit. Puji nama Tuhan. Kita dapat melihat bahwa situasi yang saat ini terjadi, penampakan dirinya kepada Maria Magdalena, memberitahukan kepada mereka murid-muridnya, penampakan diri kepada 2 orang kepada mereka, dan penampakan diri kembali kepada 11 orang murid-murid Tuhan Yesus kepada orang-orang itu, bahwa Yesus telah hadir di dalam kehidupan mereka, dan tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hanya Maria Magdalena dan beberapa rasul saja yang percaya kepada Tuhan bahwa penampakan itu terjadi. Dia melihat kubur itu kosong, dia melihat kubur itu tidak ada, tinggal hanya kain kafan yang ada, tetapi Yesus telah naik dan bangkit ke surga. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14. Ayat 14 mulai. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba saudara perhatikan, murid-muridnya telah menoleh ke belakang, bahwa ia telah melihat Yesus, bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Disinilah sesuatu cerita yang telah membuktikan bahwa Yesus telah hadir, tapi mereka tidak melihat Yesus, bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan letakkannya dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu." Puji nama Tuhan. Dia telah melihatkan diri kepada Maria, bahwa Maria seorang orang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang selalu melakukan kebenaran firman Allah, bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, coba kalau kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Kita melihat selanjutnya, ia menampakkan dirinya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan Allah ingin membuktikan bahwa penampakan-penampakan Tuhan membuktikan bahwa ia hidup, ia berdaulat akan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, untuk apa kita melihat Yesus secara pribadi kalau kita tidak percaya dengan iman mata rohani kita? Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa ia telah hidup dengan mata iman kita. Kita percaya bahwa ia telah naik ke surga untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Allah yang sangat pendek ini, walaupun semua sidang jemaat di rumah masing-masing, saya dan yakin dan percaya bahwa Allah telah turun ke rumah masing-masing. Allah telah turun kepada kita semua untuk menyelamatkan semua bangsa, semua umat, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan terima kasih Tuhan. Makasih Yesusku buat anugerah yang
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Engkau telah hadir bersama-sama sidang jemaatmu walaupun di rumah. Engkau telah hadir bersama-sama kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu tidak membuat kami ragu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah terjadi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Sempurnakan kami Tuhan, umat-umat yang berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu kepada kami semua. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa-Mu yang telah mengalir di dalam kehidupan kami. Amin. Kita percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang singkat pada pagi ini Tuhan, kenaikan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat Allah telah terjadi atas kami. Segala sakit kami percaya Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Segala kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan dalam nama Yesus. Segala apa saja, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, Engkau singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, Engkau sudah halaukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bentengi Tuhan Bapak Presiden kami bentengi Tuhan Bapak Wakil Presiden kami, seluruh menteri-menteri yang ada, seluruh gubernur yang ada, seluruh bupati yang ada, seluruh kecamatan yang ada, sampai kelurahan RT RW yang ada. Kami percaya Tuhan dalam naungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka adalah pejuang bangsa Indonesia. Kami mencintai bangsa Indonesia. Kami mencintai Tuhan negara Indonesia. Oleh sebab itu selamatkan negara kami Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah terjadi untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kenaikan Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang manis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada. Tuhan Yesus selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.